Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita alhamdulillah bersama kita penulis untuk melanjutin sesi pertama yang pakai kertas karena saya berada di tempat lain. Kemudian soal ini adalah lanjutan, ya, lanjutan konsep, bukan lanjutan soal, bukan soal yang sama, tapi saya ambil dari buku dari Profesor Rochester. Ya. Nah, di situ persis sama, saya setuju karena Profesor Rochester selalu ambil soal-soal yang memang real, ya, di real life itu ada, persis. Baik, ini pada soal yang dari sini itu adalah kalau yang kemarin itu dia adalah deviasi pada proses yang tidak bereaksi dengan CSR, ya, dengan proses kontinu. Ini ada reaksi, jadi senyawa A itu kita masukkan ke dalam solvent, ya. Kemudian di sini solventnya itu karena dia banyak maka kita anggap di sini ordernya order 0, ya. Kemudian jadi beda CS. Fokus kita ke reaktannya, dimana ya saya setujunya di sini karena lebih sering itu bukan order 0, order 1, order 2, ya, atau order yang di bawah itu, tapi justru yang kayak begini nih diganti, ya. Jadi untuk researcher atau stasiun apa adanya aja. Jadi order-order yang kayak begini ini justru lebih banyak, ya. Jadi bukan seperti yang kita pelajarin di kinetika katalisa, ya, secara teori, ya. Baik, jadi alangkah baiknya kalau nanti yang order yang lebih bulat akan lebih mudah kalau kita pakai ini, ya. Oke, sini reaksi itu kurang lebih kayak begini. Ini data-datanya, ya, silahkan dibaca. Yaitu ya pada keadaan sebelum steady state, SSI steady state, V0 itu dimasukin 0,1 meter kubik per skor. F, ya, F ya di sini. Kemudian dengan konsentrasi 1 mol per meter kubik. Di CaCr diaduk yang rata. Dengan CaO itu nggak diketahui, ya, saya katakan 0 itu boleh, ini adalah solvent. Jadi V 1 meter kubik adalah solvent. Ya, dengan flow F yang sama, 0,1 meter kubik per skor. Kemudian pas steady state, ya, itu juga sama, udah nggak dirubah. Jadi flow in itu nggak dirubah dengan V0 sama dengan 0,1, CaO sama dengan 1 mol per meter kubik, ya. Jadi saya pertegas ini 0,1, ya, ini adalah 1, ya. Jadi nggak dirubah. Nah, kemudian diaduk. Nah, soal yang ada itu menanyakan berapa konsentrasi A pada keadaan steady state. Jadi ini berapa? Pas steady state itu konsentrasi A itu berapa? A yang ada di tangki itu adalah sama dengan A outlet, ya. Di A steady state. Pada waktu T tak terhingga. Nah, kemudian soal yang pada B, kemudian operator menaikkan konsentrasi, ya, entah sengaja entah enggak dinaikin. Kalau kita naikin maka terjadi deviasi, ya. Lihat video saya sebelumnya, ya, dimana dari 1 ke CaO ACR, maka deviasinya adalah 0,2. Baik, nah sekarang kita lanjutin, ya, bismillahirrahmanirrahim, bahwa kita langsung aja untuk reaksi reaktor dalam keadaan yang ada reaksinya, ya. Lihat video saya pertama, kita ada massa mol di situ. Kita langsung aja dengan V kita pertahankan tetap, berarti itu V itu sama dengan dCa per dt, ya, karena dia reaksi A-nya, kita fokus ke A-nya, itu adalah akumulasi, ya, sama dengan flow in-nya itu adalah gambar ini adalah V0, ya, karena dia sama maka saya tulis V aja biar cepat, ya. F yang menurut saya, ya, Ca 0 min F, ya, flow in dibanding flow out, Ca yang ada itu yang keluar, ya, itu yang keluar, kemudian dikurangin A yang terurai, ya, kurangin dia V dikali Ra. Jadi ini kita menggunakan satuan mol, ya, mol per skor. Baik, karena V nya ini tetap, ini bisa dikeluarin. Nah, kemudian saya bagi F di sini, maka V per F sama dengan dCa per dt, V lang, Ca0 min Ca, ya. Maka V nya itu saya langsung bagi aja ini, V per F masuk, kemudian saya masukin dia 0,2 Ca yang diketahui, ya, ditambah 0,1 Ca. Ya, baik. Nah, di sini karena kita mau cari keadaan steady state, ya, kita mau cari keadaan steady state, tapi nggak apa-apa, saya masukin aja bahwa V per F sini adalah 0,1 dibagi F nya itu adalah ini 1 dibagi 0,1 10,
10 DCA per dt. Ya. Sini saya tulis dulu CA nolnya di sini ya. Min CA ya. F per V nya F per V dia tadi sudah ya 10 ya, 10 kali ini adalah 2. Kemudian sini adalah 1 ya. Oke. Ya. Berarti di sini kalau saya masukin dia ya min ya, terus konkret juga ya. Memang dia agak lama sedikit ya, tapi bermanfaat sekali ya. Kemudian di sini oke. Jadi dia kira-kira lihat ini ya. 0 ini dikasih A ya, min CA kuadrat. Nah di sini ya perhatikan baik-baik. Kita boleh mengambil ini, kita boleh mengambil hal yang ada di sini. Itu kita katakan bahwa kalau dalam keadaan steady state, maka ini kita ganti steady state aja. Dalam keadaan steady state pasti dia 0 kan? Dia 0, dengan dia CA 0 SS ya, min 3 CA SS, karena dalam keadaan steady state tidak ada penambahan CA, min CA kuadrat ini SS. Jadi ini untuk menunjukkan steady state aja ya. Baik. Nah, di sini supaya gampang ya, kita akan mencari ini kita ganti CA juga nggak apa-apa ya, supaya gampang CA steady state saya ganti yang ada di sini. Kita mencari persamaannya bahwa dalam persamaan steady state sini ya, ini adalah 0, CA 0 nya itu masuk itu adalah 1 ya, 1 dia 1 meter kubik kan ya, 1 ya, min ya, 3 ini saya ganti CA aja biar gampang di sini. Maksudnya CA itu adalah nanti kita ganti CA steady state itu boleh. Kemudian dia min CA kuadrat ya, saya ganti begitu aja ya biar mudah ya. Di sini tentu aja kita lebih enak kalau ini kita buat positif ya, CA kuadrat tambah minus 1, kemudian dia plus 3 CA ya, kemudian dia sini min 1 teman-teman ya. Kemudian kita pakai rumus ABC ya, min B plus minus akar B kuadrat ya, min B di sini derajat min 3 ya. Saya buat minnya saya hilangin, plus akar B kuadrat adalah 9 karena dia min 4 aja 9 min jadi plus 4 dikali 1 dikali 1 A nya 1 C nya 1, jangan lupa ya 2A ini adalah CA keadaan steady state ya, dalam keadaan apa? Steady state 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti dia sama dengan nih min 1,5 ya. Maka 13 kali 13 sebagai 2 itu 3,6 bagaimana bagus 1,8 ya. Ya nanti yang penting ininya ya, kalau ada kesalahan silakan koreksi. Jadi sama dengan 0,3. Ini adalah konsentrasi CA dalam keadaan steady state. Oke, baik. Nah, berarti pertanyaan A sudah terjawab. Yaitu di sini adalah 0,3 ya, sesuai yang sini saya berdebat. Dan videonya di sini 0,3. Tulis ulang. Oke. Nah, setelah itu yang dicari sama dia justru setelah steady state ya, pada waktu dari T mulai steady state sampai kata hingga, maksudnya dia akan sama ya seperti kemarin, itu dirubah sama oleh operator, itu dirubah dari 1 menjadi 1,2. Jadi terjadi deviasi, penambahan deviasi. Itu sering terjadi, tidak pada step waktu tertentu ya. Jadi tidak pada step tertentu. Jadi dia nggak mengatakan berapa menit, dirubah aja gitu ya. Mungkin pada sampai tahap hingga gitu ya. Dari 1 kemudian ke 1,2. Berarti deviasinya ya, yaitu CA0 aksen yang dari sini itu tentu aja 1,2 dikali 1. Jadi penambahan deviasinya saya kasih aksen 0,2. Lihat seperti yang video yang nomor 1 yang tanpa reaksi ya. Oke, kemudian di sini yang ditanyakan ya, berapa sih CAT-nya itu berapa? Nah, itu yang ditanyakan. Tentu aja kita harus mencari CA seksin dan kita sudah mendapat CA seksin dan 0,3. Nah, kemudian ingat yang ada di sini, dari yang ada di sini itu akan kita pakai lagi ya untuk persamaan untuk mencari persamaan konsentrasi A yang ada di sini. Ini satu tangki ya dalam waktu yang berbeda. Ya. Kemudian jadi yang kita pakai di sini, ini itu kita pakai lagi. Nah ini ya, sebelum kita ganti 0 itu kita pakai lagi di sini. Nah, gitu. Baik-baik. Ya, tentu aja steady state-nya itu saya ubah ya, karena dia di sini sudah masuk yang keadaan deviasi. Ya, jadi steady state-nya saya ubah ya, yang ini ya, persis seperti ini ya. Nah, kemudian di sini 10 ini kita masukin bahwa konsentrasi A, konsentrasi A yang ada di sini tentu aja kemarin sudah ya,
Jadi konsentrasi A sama dengan yang penambahan deviasi ditambah steady state dong, sudah ada dong 0,3 satu tangki loh. Ya. Begitu juga dengan CA0, ya. CA0 sama dengan CA0 aksen, deviasi tambah CA steady state. Ini kalau kita tambahkan menjadi sama dengan 1,2 ya. Nah ini M3 ini sama, kita ganti semua dengan deviasi yang ada CA aksen ditambah CA steady state. Bahwa CA itu sebenarnya CA aksen dan CA steady state dan kayak begini CA konstan. Baik, kemudian perhatikan baik-baik. Ya dia ini masukin ini 10 ya. Ini DCA aksen per dt, DCA steady state per dt itu sama dengan 0. Kita udah tahu, maka ini kita buang tinggal ini, maka ini kita masukin. Ini kita masukin ya. Tinggal kita kali mudah sekali ya. Mudah sekali ya. Nah, di sini ya, perhatikan baik-baik di sini ya. Mungkin ada yang harus saya jelasin, yang hanya mungkin ada yang kalau kalian lihat itu agak sulit, yaitu bahwa ingat ya, bahwa ini itu dalam keadaan steady state itu kita pakai lagi. Kalau ini CA yang ada di sini ya, CA0 min 3 CA steady state ini boleh kita hilangkan bahwa ini sama dengan 0. Ya, asalnya dari mana? Asalnya dari sini. Nah, kita boleh aja mencari satu-satu boleh kok ya, tapi hasilnya akan sama, akan lebih cepat tanpa ini. Ya. Nah, maka dia hilang. Kemudian, ya saya senangnya dengan soal yang ada di sini ya, tantangan sini, cuma saya rubah sedikit bahwa ini kita linearisasi untuk konsentrasi-konsentrasi yang tidak besar yang umum terjadi, bahwa ini kalau kita kerjakan di integral dengan integral poin ini akan panjang. Biarpun pakai Laplace transform, jadi aksennya akan panjang. Maka bedanya itu nggak akan ada dan sedikit sekali. Kalau apa? Kalau ini kita hilangkan. Ya, kalau ini apa? Kita hilangkan. Jadi ini kita linearisasi. Jadi misalnya ya, misalnya begini aja ya, 1 ditambah 9 kuadrat dengan 1 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 2 kali 1 kali 9. Kalau 1 kuadrat saya hilangkan, itu nggak akan mengaruh kayaknya. Ya, di dalam praktek itu kayak begitu. Dan itu nggak apa-apa nanti dalam tugas akhir dan lain-lain itu nggak apa-apa, kita pakai linearisasi itu boleh. Dalam ujian semester dan lain-lain itu boleh aja di sini ya. Bedanya nggak akan jauh. Nah maka kita masukin di sini ya, tanpa adanya CA kuadrat yang ada di sini. Ya, maka ini saya kumpulin CA steady state kita udah tahu bahwa CA steady state tadi sudah didapat dari nomor A yaitu 0,3. Jadi 3 tambah 2,03 0,6 ya. Ini 3,6 saya buat di sini dengan CA 0. Ini tentu aja belum rapi, ingat ya. Di sini akan sudah rapi kalau misalnya ini sendirian. Sudah sering berkali-kali ya. Maka untuk sendirian ini saya bagi 3,6. 10 dibagi 3,6, ini C aksen, ini CA0 dibagi 3,6, ya, 10 kali 3,6. Nah ini baru saya Laplacein transform, ya. Ini baru saya Laplacein transform. Ya, misalnya di sini ya, kita di sini. Oke, ya, baik. Lanjutin, bahwa ini sudah berulang-ulang ya, kalian udah tahu ini menjadi CAS, ini konstanta saya keluarin ini menjadi CAS ya, fungsi daripada Laplace transform ini bukan steady state ya maksudnya ya, maksudnya dia untuk Laplace transform ya. Kemudian ini CA fungsi Laplace transform di sini ya, domainnya 10 per 3,6 ini ya, S plus 1 0,2 3, nah untuk hitungannya silahkan diperiksa, itu bukan masalah yang esensial, yang penting pemahamannya ya. Baik, kemudian S itu kita tahu bahwa konstanta itu Laplace transformnya adalah 10 per S dan lain-lain, itu sudah berulang-ulang ya. Dari rangkaian listrik sampai mekanik saya sudah jelasin detail. Kemudian di sini ya, seperti kemarin ini kita keluarin aja, langsung kalau ada konstanta ini keluarin aja. Strateginya kayak begitu. Ini S, ini kita buat dia sendirian seperti kemarin. Kenapa? Karena kemarin kita sudah tahu, kita nggak usah mencari-cari lagi, nggak usah pakai aljabarisasi. Ini langsung bahwa inverse dari Laplace transform A S plus A sama dengan 1 min E min A per T. Nah maka untuk ada yang ada di sini, misalnya ini kita keluarin, kita buat 1. Ini S-nya kita buat sendiri, ya. Nomor 36 ini kita buat sendiri. Jadi kita kali apa? Kita kali apa? Kebalikannya. Jadi 3,6 per 10, ya. Jadi 0,36. Kita cari dia 3,6 per 10, dia 0,36. Ini 0,36. 0,36. Jadi kita kali 0,36. Nah,
Ini kita kali 0,36, ini kita kalikan 0,36 supaya dia semikian S, supaya dia bisa menjadi ini. Nah, sekarang 0,36. Sini 0,36. Gitu ya, karena 0,1 saya balik jadi 3,6/10. Jadi supaya dia S yang 1. Nah, maka ini adalah A-nya ya, ini adalah A-nya. Sesuai dengan ini A-nya, ini A-nya. Ya, maka kita masukin ini 0,36. Ini adalah min A. Jadi ini. Nah, ini adalah persamaan deviasi yang ada. Ya kan, persamaan CA yang ada umum adalah tentu aja ya. Kemarin itu sudah saya jelasin CA steady state 0,3 yang ada di sini ya, ditambah yang ini. Ya. Jadi kalau kita mencari steady state kedua ya tinggal kita ganti theta tadinya aja. Dapat. Nah, oke, baik. Ini sedikit membuat bingung. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.